Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu. Yang kami hormati Bapak Wadir Krimsus Polda Banten, KBP Hendi, dan teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Juga kepada teman-teman media, kita laksanakan kegiatan press conference sebagai penyampaian informasi publik kepada masyarakat tentang kinerja dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi pada pengerjaan konstruksi yang fiktif di PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI cabang Cilegon. Dasar dilakukannya penyidikan yaitu adalah LP nomor 337 tanggal 2 November 2020. Kilas balik, pelaporan awal dilakukan oleh internal PT BKI Pusat. Sekali lagi, kilas balik pelaporan dilakukan awal oleh internal dari PT BKI Pusat sehubungan dengan adanya temuan dari hasil pengecekan internal yang dilakukan pada tahun 2017 tentang penggunaan dana perusahaan pada tahun 2016. Karena ini adalah BUMN, sekali lagi karena PT BKI ini adalah BUMN, maka penanganan atas laporan tersebut dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan penggunaan pasal-pasal tipikor. Peristiwa terjadi pada sekitar Mei 2016 yang bertempat di kantor PT BKI cabang Cilegon. BKI ini adalah sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang pengklasifikasian semua kapal berbendera Indonesia. Jadi karena dia bersifat BUMN, tugasnya adalah pengklasifikasian semua kapal berbendera Indonesia, maka penggunaan dana-dana perusahaan tunduk dan takluk dalam Undang-Undang Tipikor karena ada penyertaan modal negara di dalam perusahaan tersebut. Dari hasil penyidikan kemudian dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Banten, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 4.489.400.213 rupiah. Jadi sekitar hampir 4,5 miliar. Sumber dana yang dikorupsi adalah dana milik PT BKI dengan anggaran pada tahun 2016. Sekali lagi, sumber dana adalah dana milik PT BKI tahun 2016. Karena dia adalah BUMN, sekali lagi, maka penggunaan uang-uang penyertaan modal negara di dalamnya tunduk dan takluk pada Undang-Undang Tipikor. Modus, kita mendapatkan fakta-fakta bahwa tersangka yang ketika itu menjabat sebagai kepala cabang PT BKI di Cilegon mencairkan dana milik perusahaan, kemudian melaksanakan pekerjaan yang seolah-olah skemanya berasal dari CSR, Corporate Social Responsibility perusahaan lain, kemudian digunakan untuk melakukan proyek betonisasi ke pihak ketiga. Tetapi faktanya ternyata betonisasi tersebut sudah dilakukan dengan dukungan dana dari ADD, alokasi dana desa, yang berasal dari dana APBN dan dari APBD. Nah, di sini letak proyek fiktifnya, seolah-olah mengatakan proyek betonisasi di lokasi peristiwa adalah pekerjaan dari PT BKI. Faktanya itu sudah dibiayai oleh APBN dan APBD. Kemudian penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka masing-masing atas nama JRA usia 51 tahun yang juga merupakan mantan kepala cabang BKI Cilegon. Yang bersangkutan ini dilakukan penangkapan
karena tidak persuasif memenuhi panggilan baik sebagai saksi dalam penyidikan maupun ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan alamat yang bersangkutan ketika dilakukan pengecekan oleh penyidik tidak lagi berdomisili pada alamat tersebut, sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap yang bersangkutan di Jakarta, di rumah saudaranya. Berarti ada upaya untuk menghindar dari pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dia lakukan. Kemudian tersangka kedua adalah saudara MW, usia 40 tahun, jabatan sebagai Direktur PT Indo Cahaya Energi, Indo Cahaya Energi atau ICE, yang menjadi pihak ketiga yang berkontrak dengan PT BKI untuk melakukan proyek betonisasi. Ya, sampai dengan saat ini yang bersangkutan berstatus DPO. Kemudian diinformasikan kepada rekan-rekan sekalian, jenis pekerjaan adalah pembangunan CSR drainase, salah landslide assessment and mitigation, dan brine line repair. Jadi ada 3 jenis perusahaan pekerjaan. Saya ulangi, adalah CSR drainase, landslide assessment and mitigation, dan brine line repair yang dilakukan di Kecamatan Kebandungan, Sukabumi. Ya, meski pekerjaan secara fisik ada di wilayah hukum Jawa Barat, tapi karena sumber uang berasal dari BKI yang ditransfer dari pusat ke Cilegon, maka lokus deliktinya berada di wilayah hukum Polda Banten. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi dan 2 ahli audit, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka tersangka JA telah melakukan tindak pidana korupsi yang juga mengidentifikasi perbuatan melawan hukum lainnya secara internal, seperti jenis pekerjaan itu tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Artinya, ketika dia menjabat sebagai kepala cabang, harusnya dia tahu betul bahwa jenis usaha yang dia lakukan sudah tidak sesuai dengan anggaran dasar PT BKI. Harusnya ini sudah tidak bisa diteruskan. Kemudian realisasi anggaran juga tidak sesuai dengan rencana kerja perseroan. Ya, ini perbuatan melawan hukum secara internal. Kemudian prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa juga tidak sesuai. Tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap kegiatan proyek, dan terakhir ini adalah menerima cashback uang lebih dari 500 juta dari pihak ketiga yang menerima kontrak. Jadi kalau kita lihat di sini sudah sangat kental mens rea atau niat jahat dari si penguasa pejabat saat itu untuk bisa menyalurkan uang dan menerima keuntungan dari penyaluran uang penyertaan modal negara di sana. Nah, ini juga berdasarkan hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi dari yang bersangkutan, seperti entertainment, karaoke, hiburan, itu dilakukan meski tidak bersamaan dengan dirinya pribadi, juga dengan beberapa teman dari yang bersangkutan. Juga belanja barang-barang elektronik, membeli tiket pesawat, dan berdasarkan informasi dari yang bersangkutan juga dinikmati ditransfer kepada istri dan anaknya. Nah, ini kita masih mendalami pihak-pihak lain dari kenikmatan uang yang sudah disalurkan oleh tersangka. Dan barang bukti yang sudah berhasil disita berupa dokumen-dokumen kontrak kerja, pengajuan pengeluaran dana ke PT BKI Pusat, serta bukti transfer dan dokumen lainnya seperti yang tersaji di depan. Persangkaan yang dikenakan kepada pelaku dipasang oleh penyidik secara berlapis. Tujuannya adalah untuk memberikan efek deterrence supaya penjatuhan hukuman pidana juga maksimal dengan ancaman pidana 20 tahun penjara pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
Jadi dua pasal berlapis kita gunakan untuk memberikan efek deterrence kepada yang bersangkutan. Terakhir, kami menginformasikan bahwa Polda Banten pasti akan bertindak tegas dengan pasal berlapis terhadap para pelaku korupsi, sehingga dapat diputus secara maksimal oleh hakim di pengadilan. Dan kemudian kami memberi warning kepada DPO MW untuk segera menyerahkan diri, atau kita akan kejar sampai dengan dapat ditangkap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum pidana. Ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman, dan secara teknis kami mempersilahkan bila ada pertanyaan untuk kita jawab sebelum pada sesi berikutnya foto dan wawancara terhadap tersangka. Kami persilakan. Pak Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wadir dan Pak Kabid, yang ini saya tanyakan yaitu tadi disebut bahwa ini adalah proyek fiktif Pak ya, karena itu sudah dikerjakan oleh dana desa. Sementara dari pihak BLKI sendiri sudah cair uang 4,5. Sebenarnya yang menikmati uang 4,5 ini siapa ya Pak? Gitu Pak. Sementara si tersangka sendiri hanya menerima 500 juta ya, itu aja Pak. Baik, pertanyaan yang sangat menarik Pak Haji Rahmat. Sesuai dengan informasi yang sudah kita dalami, benar PT BKI Pusat telah mencairkan dana sekitar 4,8 miliar rupiah. Dalam konteks ini, berdasarkan pengakuan dari saudara JRA, setiap ada pengajuan invoice dari MW mewakili PT ICE, invoice tersebut dibayarkan. Jadi ada sekitar pembayar 4,2 miliar yang sudah dibayarkan. Adapun 500, hampir 600 juta, 589 juta, itu setelah dibayarkan di cashback-kan, dikembalikan oleh si MW per transfer kepada JRA. Nah, inilah yang kita sudah dapatkan sebagai fakta kenikmatan dari uang 4,8 miliar yang ditransfer oleh PT BKI Pusat oleh tersangka JRA. Pendalaman tentang sisa uang dari 4,2 miliar yang sudah dicairkan berdasarkan invoice itu akan dapat kita lakukan pasca penangkapan terhadap MW. Seperti itu Pak Haji. Berarti izin, dana itu berarti sudah ditransferkan ke pihak ketiga atau benar. PT siap. Sesuai invoice, seolah-olah proyek ada progres sekian persen diinvoicekan, kemudian dilakukan. Maka perbuatan melawan hukum secara internal yang terjadi terhadap JRA adalah harusnya yang bersangkutan melakukan verifikasi di lapangan supaya mengetahui betonisasi mana sampai mana, dan bisa bertanya mengetahui secara pasti betonisasi itu adalah perusahaan, adalah pekerjaan dari dana desa atau bukan. Itu tidak dilakukan oleh bersangkutan. Artinya uang 4,2 yang masih ada di luar itu diduga masih dipegang oleh yang DPU tadi ya Pak ya? Betul sekali. Begitu. Pak, silakan. ini kan kasus 2016 ya. Ini kan udah 5 tahun yang lalu. Nah, kasus penyelidikannya sendiri udah dari kapan? Karena udah 5 tahun yang lalu. Ya. Sesuai dengan hasil dari SPI, Sistem Pengawasan Internal PT BKI, mereka sudah merampungkan hasil pengecekan penggunaan dana tahun 2016 dalam laporan SPI 2017. Kemudian pada tahun sekitar 2018 dilaporkan ke Baris Krim Polri untuk kemudian dilimpahkan ke Polda Banten. Nah, konteksnya setelah Polda Banten mengetahui bahwa PT BKI adalah BUMN, sekali lagi karena PT BKI adalah BUMN, maka pekerjaannya dilanjutkan oleh teman-teman dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Nah, sejak 2018 penyelidikan berlangsung. Yang kita memang membutuhkan waktu adalah pada saat permintaan audit khusus dari BPKP, sehingga melengkapi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu adanya kerugian keuangan negara. Karena kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur yang hanya dapat dihitung oleh auditor,
maka hasil audit dari BPKP inilah yang kita tunggu hingga akhirnya menimbulkan gelar perkara untuk menentukan tersangka seperti itu. Cukup? Dari 3 pekerjaan itu ada yang dikerjakan oleh perusahaan apa fiktif semua? Berarti dia harus bertolak atau? Ya, 3 pekerjaan. Yang pertama adalah CSR drainase, kemudian CSR drainase, salah landslide assessment and mitigation, dan brine line repair. Ini sebenarnya pekerjaan yang sifatnya fiktif. Sekali lagi semuanya itu pekerjaannya adalah fiktif. Ya, di sini kita sangat berkepentingan mendalami MW karena PT ICE ini berlaku seolah-olah dapat mengerjakan ketiga pekerjaan ini, ya, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan betonisasi yang sesungguhnya dibiayai oleh alokasi dana desa seperti itu. Maksudnya MW itu Pak? Ya, dalam penyidikan tentu saja kualitas kejahatan yang disampaikan oleh para pihak saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga atas keduanya atas peristiwa dan fakta-fakta ini keduanya harus mempertanggungjawabkan. Ya, keduanya kita sebut sebagai pelaku utama dalam peristiwa ini. Kalaupun ada niat lain, kejahatan lain yang sudah disampaikan oleh pihak lain, pihak luar, ketika si kepala BKI Cilegon dapat menjaga uangnya, maka sesungguhnya itu tidak akan terjadi, tidak ada korupsi, ya. Maka keduanya berperan sebagai pelaku utama dalam peristiwa ini. Total berarti Pak ya? Saya menambahkan aja Pak ya. Yang pertama Pak, pagu anggarannya berapa ini? Apakah 4,4 atau lebih? Kemudian aktor intelektualnya siapa ini Pak? Ya, artinya yang berinisiatif untuk melakukan tindak pidana korupsi siapa? Yang pertama. Terus tadi kan dilakukan penangkapan di Jakarta, tapi tidak dijelaskan waktu penangkapannya. Terakhir, apakah itu betonisasi jalan atau apa yang diklaim sebagai proyek dari BKI? Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Kami melanjutkan yang dijelaskan oleh Pak Kabid Humas bahwa perkara ini berangkat dari audit internal dari perusahaan BKI. Ditemukan dugaan adanya penggelapan uang perusahaan sebesar 4,2 miliar yang diduga dilakukan oleh JA. Dari hasil pemeriksaan ternyata BKI ini adalah BUMN sehingga keuangannya tergolong sebagai keuangan negara. Diputuskan dari hasil gelar dijerat dengan pasal Tipikor. Pekerjaan kenapa ini diproses di Polda Banten karena uang tersebut dicairkan atau dikeluarkan dari perusahaan BKI yang domisilinya di wilayah Polda Banten sehingga lolos di masuk ke Polda Banten. Pekerjaan di Kabupaten Sukabumi tidak pernah dilaksanakan karena fiktif. Pekerjaan tersebut fiktif, seolah-olah ada pekerjaan 3 jenis tersebut berupa pekerjaan drainase termasuk jalan dan betonisasi, tetapi pekerjaan tersebut tidak sama sekali dikerjakan dari pihak BKI di wilayah Sukabumi. Uang tersebut dinikmati oleh MW yang DPO dan JA. JA ini termasuk pihak yang bersama-sama dengan MW karena JA di dalam perusahaan yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan yang bersangkutan menitipkan harga-harga tertentu senilai 500 sekian juta. Nah, saat ini
tadi yang pertanyaannya bahwa penyelidikan itu kurang lebih setahun lebih, itu menunggu hasil audit BPKP sekitar 10 bulan. Karena unsur pasal 2 dan pasal 3 ada kerugian keuangan negara, yang bisa mengeluarkan itu ahli ada BPK ataupun BPKP yang dinyatakan sebagai ahli perhitungan kenegaraan, sehingga kita menggunakan BPKP, keluar waktunya 10 bulan. Nah, proses tersebut lidiknya dari tahun 2019, naik penyidikan tahun 2020, kemudian ditangkap kurang lebih sudah 1 bulan dari sekarang, kira-kira bulan September ditangkap untuk JA, karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan berusaha untuk bersembunyi dari tanggung jawab dari pencarian pihak kepolisian atau penyidik, sehingga kita lakukan profiling dan beberapa mekanisme IT, kita temukan di wilayah Jakarta, kita lakukan penangkapan. Baik, cukup ya. Di sini kami akan tampilkan DPO atas nama MW sudah disebarkan ke seluruh Indonesia, sehingga perintahnya adalah tolong kembali lapor diri ke kantor kepolisian terdekat, atau pengejaran tetap kami lakukan sampai dengan tertangkap. Izin. Del, tangan Del. Kiri kanan Bapak. Atas bawah. Kiri Pak. Kiri. Visualisasi BB boleh? Ya. Cukup.